Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sektor industri manufaktur Indonesia menutup tahun 2025 dengan dinamika yang relatif moderat, namun penuh sinyal kewaspadaan. Indeks kepercayaan industri atau IKI Desember 2025 berada di level 51,90 poin yang masih menunjukkan fase ekspansi. Secara month-to-month, angka ini menunjukkan penurunan, yakni sebesar 1,55 poin jika dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya yang berada di level 53,45. Dan jika ini ditarik jauh lagi ke belakang, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Desember tahun lalu atau secara year on year. Hal ini menandakan bahwa tekanan yang dihadapi dunia usaha saat ini jauh lebih berat daripada periode sebelumnya. Perlambatan ini sekaligus menjadi isyarat bahwa tekanan permintaan belum sepenuhnya mereda. Kondisi ini mencerminkan kombinasi antara faktor musiman akhir tahun dan melemahnya daya beli masyarakat yang masih terasa sepanjang semester kedua tahun 2025. Secara historis, Desember memang sering menjadi periode penyesuaian bagi industri pengolahan. Pelaku usaha cenderung menunda kontrak bahan baku, menahan produksi, serta melakukan pengosongan stok menjelang tutup tahun. Namun, perlambatan IKI Desember 2025 tidak semata-mata bersifat musiman. Lemahnya komponen pesanan baru menjadi indikasi bahwa permintaan akhir, khususnya dari pasar domestik, masih mengalami tekanan yang cukup dalam. Melamanya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja industri. Tekanan biaya hidup, penyesuaian harga barang dan jasa, serta kehati-hatian konsumen dalam belanja non-primer membuat banyak sektor manufaktur mengalami penurunan permintaan. Kondisi ini saling berkaitan dengan fenomena makan tabungan yang tengah melanda rumah tangga di Indonesia. Ketika pendapatan masyarakat tidak lagi mampu mengejar kenaikan harga barang kebutuhan pokok, mereka mulai mengurangi pengeluaran untuk produk-produk manufaktur yang dianggap bukan kebutuhan mendesak. Dari puluhan subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat 6 subsektor yang sudah masuk zona kontraksi atau mengalami penurunan aktivitas. Sektor-sektor tersebut meliputi industri kayu, karet, logam dasar, barang logam bukan mesin, hingga industri komputer dan barang elektronik. Bahkan, industri alat angkutan lainnya juga mengalami tekanan hebat yang tercermin dari anjloknya penjualan sepeda motor domestik serta penurunan volume ekspor. Data penurunan penjualan sepeda motor domestik dan volume ekspor tersebut menjadi contoh nyata dari dampak pelemahan daya beli masyarakat. Ketika konsumen menunda pembelian kendaraan, efek berantai terjadi pada industri pendukungnya, termasuk di sejumlah sektor yang disebutkan tadi. Hal ini menjelaskan mengapa sejumlah subsektor manufaktur masih tertekan meski secara agregat IKI bertahan di zona ekspansif. Di sisi lain, meningkatnya tekanan produk impor di pasar domestik juga mempersempit ruang gerak industri nasional. Produk impor dengan harga yang lebih murah dan variasi yang lebih banyak memperketat persaingan, terutama bagi industri kecil dan menengah. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menambah kapasitas produksi. Hal ini pada gilirannya menekan komponen pesanan baru dalam IKI. Kendati pun demikian, gambaran industri tidak sepenuhnya suram. Mayoritas subsektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi dan menopang hampir 80% PDB industri pengolahan non-migas. Subsektor farmasi dan industri pengolahan lainnya juga masih menunjukkan kinerja yang kuat, didukung oleh permintaan yang relatif stabil dan kebutuhan dasar masyarakat yang tetap terjaga. Optimisme pelaku usaha terhadap kondisi 6 bulan ke depan yang meningkat menjadi 71,8% mencerminkan keyakinan bahwa tekanan akhir tahun bersifat sementara. Pelaku industri melihat adanya peluang pemulihan seiring dengan berlanjutnya program stimulus pemerintah, penyaluran belanja negara di awal tahun, serta potensi perbaikan daya beli masyarakat pasca pergantian tahun. Memasuki kuartal pertama 2026, prospek industri manufaktur diperkirakan mengalami pemulihan bertahap. Awal tahun tradisionalnya menjadi momentum dimulainya kembali kontrak baru, kemudian peningkatan produksi dan restocking persediaan. Selain itu,
Realisasi belanja pemerintah dan program sosial berpotensi memberikan dorongan awal terhadap konsumsi rumah tangga, meski pemulihannya diperkirakan masih bersifat selektif. Namun, kecepatan pemulihan IKI pada kuartal pertama 2026 ini akan sangat bergantung pada perkembangan daya beli. Jika tekanan biaya hidup masih bertahan dan konsumen tetap bersikap hati-hati, maka pemulihan permintaan industri akan berlangsung secara gradual. Sebaliknya, jika stabilitas harga terjaga dan kepastian ekonomi meningkat, industri manufaktur berpeluang kembali mengakselerasi ekspansinya. Kedepan, tantangan struktur seperti persaingan impor, efisiensi biaya produksi, dan penguatan pasar domestik akan menjadi faktor penentu keberlanjutan ekspansi industri. Pemerintah perlu terus menjaga keseimbangan antara kebijakan perdagangan, perlindungan industri nasional, dan stimulus daya beli agar sektor manufaktur tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun 2026. Secara keseluruhan, perlambatan IKI Desember 2025 menjadi sinyal koreksi yang wajar dalam siklus industri. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan agar tekanan permintaan tidak berlanjut. Jika dapat dikelola dengan kebijakan yang tepat sasaran, sektor industri manufaktur masih memiliki peluang besar untuk memasuki tahun 2026 dengan fundamental yang lebih kuat dan berkelanjutan. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.